Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aldion Febriawan. Hari ini saya akan coba menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester genap, substansi dan strategi dakwah Khulafa Rasyidin. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh atau ke materi, jadi perlu saya ingatkan di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita sesuai dengan prokes, yakni menjaga jarak dan memakai masker. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan fokuskan pembahasan substansi dan strategi dakwah ini dengan membahas 3 poin. Yang pertama adalah strategi dan sejarah dan biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, proses pemilihan dan model kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Yang ketiga, poin ketiga adalah prestasi dan strategi substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita membahas dulu Khulafaur Rasyidin itu apa. Nah, adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Oke, benar sekali. Jadi Khulafaur Rasyidin ini artinya adalah berasal dari 2 kata, ya. Yang pertama adalah khulafa dan ar-rasyidin. Jadi khulafa ini berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapat petunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, menggantikan tugas-tugas Rasul. Jadi bukan menggantikan posisi dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya perlu kalian ingat bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu ada 4, ya kan? Yang pertama siapa? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekali lagi kita lanjut ke materi kita. Jadi kita fokusnya, ingat, fokus kita pada materi ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarth bin Raza'ah dan bin Adi bin Ka'ab. Jadi beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi dan menjadi khalifah ini kurang lebih sekitar 10 tahun 73 hari. Nah, kepribadian Umar ya, ini memiliki kepribadian jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, tegas dan pemberani, karena kita tahu sebelum masuk Islam, Umar ini merupakan salah satu petinggi Quraisy yang sangat disegani oleh kaumnya. Nah, sejarah sebelum Umar masuk ke Islam ini karena suatu hal yang sepele menurut Bapak ahli. Jadi di saat dia menemukan atau menemui adiknya masuk agama Islam, nah, Umar ini meradang. Jadi dengan bergegas dia menuju ke rumahnya. Nah, sesampainya di pintu dia mendengar adiknya ini melantunkan ayat suci Al-Quran, tepatnya pada surat Toha. Dan ternyata bacaan ayat suci Al-Quran ini meluluhlantahkan emosi yang Umar tadi, yang tadinya mau marah, dia akhirnya mungkin merasa terenyuh, langsung mendapatkan hidayah, dan seketika keesokan harinya Umar bin Khattab menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Nah, yang pertama terkait tentang proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, proses pengangkatan ini jadi
Ini diawali dari sepeninggalan Abu Bakar yang bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira siapa yang paling tepat menggantikan posisi saya nanti menjadi seorang khalifah. Nah, beliau menanyakan hal ini kepada beberapa sahabat, diantaranya seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, ada Asid bin Hudayr, dan Al-Ansari, Said bin Said, dan pada umumnya mereka sepakat jika Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Nah, ketika Abu Bakar sedang sakit, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis sebuah surat wasiat, agar nanti wasiat ini, dalam isi wasiat itu ada penunjukan Umar sebagai pengganti dari Khalifah Abu Bakar. Jadi adanya wasiat ini untuk mengantisipasi adanya kemungkinan perselisihan terkait dengan siapa yang paling layak menggantikan Abu Bakar. Oke, kita lanjut. Nah, model kepemimpinan dari Umar ini ya tentu saja karena latar belakang Umar ini adalah seorang yang memang disegani di kaumnya, tentu saja dia sangat tegas, berjuang dalam agama Islam ini sangat tekun, sabar, kemudian dia peletak dasar-dasar demokrasi Islam yang pertama. Yang kedua, mempromosikan diri sebagai Amirul Mukminin. Oke, nah ini yang menjadi penting terkait dengan substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah. Ya, perluasan wilayah. Islam ini ditunjukkan dengan besarnya gelombang ekspansi pada masa itu di wilayah Damaskus, Syria yang ditaklukkan, kemudian Jazirah Arab, Palestina, Persia, dan Mesir. Nah, yang kedua, mengatur administrasi keuangan pemerintahan ini yang dibagi menjadi 8 wilayah ya, provinsi dalam bentuk pertama Baitul Mal, Dewan Perang, kemudian mengatur gaji dan Dewan Pemilihan Khalifah, ini juga dia bentuk, dan memberikan santunan kepada rakyat berdasarkan lamanya memeluk agama Islam. Ini tentu saja luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan perundang-undangan, beliau juga melakukan beberapa penertiban terutama di pasar, termasuk ukuran dalam jual beli, kemudian pembersihan jalan, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, yang keempat, penetapan kalender Hijriah. Ini luar biasa juga. Jadi sekitar tahun ke-17 atau tahun keempat kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengeluarkan aturan penanggalan dalam Islam, di mana perhitungan tahun Hijriah ini berdasarkan hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi hijrah sebagai titik tolak ukur kemenangan agama Islam. Hijrah ini juga menandai penandaan surat dalam Al-Quran, dan hijrah sebagai tanda adanya 2 periode dakwah. Nah, oke, adik-adik, jadi materi kita saya sudah sampaikan terkait dengan mulai biografi, kemudian proses pemilihannya, kemudian prestasi dan substansi strategi dakwah dari Umar bin Khattab. Nah, tentu saja ya ini belum lengkap. Nah, makanya untuk lebih melengkapi tentang materi ini, jadi mari kita bertukar pikiran dengan cara apa? Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini supaya lebih berkembang dan bisa menjadi ajang kita untuk bertukar pikiran, ya, supaya ya saya dapat lagi mengetahui di mana yang harus saya perbaiki dan lain-lain, atau materi apa yang ingin adik-adik inginkan saya sampaikan. Oke, jadi terima kasih. Pada pertemuan ke depan, insya Allah kita akan membahas materi tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin Khalifah Utsman bin Affan. Jadi sekian dari saya. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, madrasah hebat, bermartabat.